Oke, halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mencoba tentang sorry. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan tutorial pemrograman di Kotlin ya. Setelah kemarin kita itu udah sampai di Kotlin control flow, sekarang kita akan sedikit meloncat, harusnya itu Kotlin functional programming, tetapi untuk mempersingkat waktu atau mempercepat pergerakan untuk pemrograman Android, maka aku bikin playlist untuk Kotlin OOP. Jadi harusnya itu kan functional programming Kotlin generic baru nanti ke OOP, tapi ini tak percepat aja soalnya ini penting untuk kita kuasain sebagai Android developer, seperti itu ya. Ini detail materi yang udah kita selesaikan ada dua, yaitu Kotlin fundamental sama Kotlin control flow. Jadi nanti kedepannya mungkin di channel ini kita akan coba untuk menyelesaikan tutorial dari Kotlin OOP atau Object Oriented Programming dan melanjutkan ke sini ya, mana kursornya, ke sini data class and collection, terus functional programming, Kotlin generic sama coroutine. Ini penting semua untuk basic kita sebagai Android developer, terutama untuk yang akan menjelajahi Kotlin di Android Studio. Oke, lanjut. Sini ada beberapa detail materi ya yang akan kita pelajari bersama, tapi ini buatnya nggak ngawur, jadi nggak sinkron gitu atau nggak simetris, jadi nggak apa-apa deh. Jadi ada beberapa sub class yang akan kita belajar. Ada konsep OOP, object everywhere, class, membuat class, property, sampai nanti menangani error atau exception handling di Kotlin gitu ya. Tapi di video pertama kita akan mencoba memahami apa itu konsep object oriented programming gitu ya. Apa sih itu OOP? Pertama itu konsep OOP. Kenapa sih kita harus pakai OOP gitu kan? Kenapa nggak MVC aja gitu kan? Ada kan MVC ya dulu di PHP sih kalau aku belajar. Kenapa harus OOP? Pertama itu OOP itu sebagai visualisasi kehidupan nyata. Jadi kalau kamu belajar di programming terus tanpa visualisasi, seharusnya akan sedikit bias karena kita tuh hanya pakai intuisi atau hanya membayangkan saja. Tapi kalau kita memvisualisasikan dengan kehidupan nyata, misalnya kita tuh ada hewan, terus kan hewan tuh punya bulu, punya mata, punya telinga, punya ekor, dia juga bisa bergerak gitu kan, dia juga punya fungsi tertentu dari organ tubuhnya. Nah, itu yang kita ambil sebagai konsep dasar dari OOP. Kita membuat sebuah class itu bukan hanya terdiri dari atribut saja, tapi dia juga bisa melakukan sesuatu dengan atribut yang ada. Misalnya tadi kucing bisa jalan dengan kakinya, kucing bisa melihat dengan matanya, sama dengan kelas juga bisa ya. Di kelas di Kotlin juga bisa, misalnya kelas animal, nanti di sana juga terdapat atribut atau properti yang menggambarkan kelas tersebut, misalnya ada nama, umur, dan sebagainya. Nah, nanti itu bisa digunakan untuk mengisi atau membuat fungsi atau namanya method ya di kelas tersebut. Berikutnya yaitu sampai sekarang OOP itu masih menjadi paradigma pemrograman yang umum digunakan. Jadi kalau kamu mau belajar tentang Android, terus web, desktop dan lainnya, itu pasti menggunakan OOP karena itu selain mudah dipahami, itu juga masih menjadi standar yang umum lah untuk kita sebagai developer kayak gitu. Jadi selain memudahkan para programmer, juga akan memudahkan pengembangan dari aplikasi tersebut, seperti itu. Oke, ini adalah contoh ya. Ini contohnya mobil sih, tapi nggak apa. Mobil kan ini blueprint ya, ada blueprint, ini ada komponen mobil, ada kemampuan mobilnya. Blueprint itu kayak cetakan lah ya, cetakan dari mobilnya itu kayak
Dia itu mobilnya bentuknya kayak gini, ini dari depan, dari belakang, ini dari samping. Ini namanya blueprint. Nah, nanti di pemrograman itu namanya class gitu ya. Ini untuk komponen mobil itu ada rodanya, terus ada pintu, ada nomor kendaraan, sama ada lampunya. Nah, ini nanti disebut dengan atribut atau property gitu. Nah, ini mobil juga bisa punya kemampuan tertentu ya, misalnya dia bisa jalan ke depan, dia bisa mundur, dia bisa belok, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti disebut dengan function atau fun di Kotlin, atau biasanya itu namanya method kalau di pemrograman lain, tapi sama aja sih intinya begitu. Nah, ini kelas, terus ini method atau function, dan ini adalah sebuah atribut gitu. Nah, ini contoh kalau kita implementasikan di codingan, cuman sorry ya, ini kayaknya agak kurang sesuai deh. Ini mobil dan ini animal, apa? Ini adalah kelasnya. Jadi ini sebuah blueprint kalau di ini ya, kalau di gambar ini blueprint. Tapi kalau di sini namanya class. Ini ada fungsi atau metodenya, dan ini adalah sebuah propertinya gitu. Nah, ini kita akan coba bikin ya. Class sama fungsinya di namanya apa ini? Aku lupa. Namanya di sini. IntelliJ IDE ya. Jadi silakan teman-teman buka dulu. Silakan teman-teman buka. IntelliJ IDE-nya. Ini aku pakai versi berapa sih? Bentar. Ini aku pakai IntelliJ IDE versi 2021, pokoknya inilah ya. Nah, sini kita bikin package baru. Ini kemarin yang Kotlin fundamental udah selesai semua. Terus kita bikin lagi lah ya. Bikin package baru namanya OOP. Bikin Kotlin class atau file namanya animal deh, atau mobil aja deh, car, namanya car gitulah ya. Oke, di sini coba kita bikin class car. Nah, di sini harusnya kita tuh mempunyai sebuah itu ya, konstruktor, cuman ini nanti kita bahas di video berikutnya, tapi di sini kita kasih aja val tire ban. Itu tipenya adalah misal string gitu, terus ini val. Terus misalnya adalah apa lagi nih, val door, tipenya string juga. Terus val engine, string juga. Gitulah ya. Nah, setelah kita bikin konstruktornya, kita rapin dulu. Lanjutnya kita bikin functionnya, atau nanti disebut sebagai metode lah ya. Function run println apa nih, misalnya jangan run deh, start engine. Kita tuliskan engine ini pakai itu ya, variable engine start gitu. Nah, ini kemudian kita bikin fungsi lagi function door open. Misalnya kita println di sini, println door open from passenger, kayak gitu misalnya. Nah, jadi di sini tuh kalau kamu lihat, ini adalah kelas, ini adalah sebuah blueprint kayak mobil tadi lah ya di PPT.
Nah, ini adalah properti atau atribut dari blueprintnya, disebut sebagai variabel, dan ini adalah fungsi yang ada di dalam kelas atau disebut dengan method atau function. Karena kita pakai Kotlin, jadi kita menggunakan fun untuk merepresentasikan function seperti itu. Kalau kita mau coba running, kita bikin class main dulu ya. Main kelas apa nih, start, gimana cara panggilnya? Oh ya, nanti kalau gini sih harusnya itu ya, kita harus pakai inheritance, tapi nggak apa-apa ya. Ini coba kita bikin apa nih, function start engine, bisa nggak gini ya? Oh, nggak bisa deh. Oke, sepertinya untuk di print itu nanti lah ya, soalnya ini harus menggunakan inheritance. Jadi untuk sekarang minimal kamu udah paham apa itu kelas, atribut, sama function. Ini sebagai basic kita sebagai pemahaman OOP. Untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas lebih jauh tentang inheritance dan kawan-kawan lainnya yang akan memudahkan kita sebagai developer dalam membuat aplikasi. Oke, mungkin sekian dulu ya video dari aku. Sampai jumpa di tutorial berikutnya dan dadah.